karena menjadi penulis buku anak itu prosesnya panjang, butuh napas yang panjang juga gitu ya untuk konsisten. Kemudian prosesnya kita tahu sendiri ya, untuk menerbitkan buku anak itu kan ada proses menulisnya itu sendiri, kemudian mengamati anak-anak, revisi, ilustrasi, sampai terbit menjadi buku itu prosesnya nggak seminggu, 1 bulan, 3 bulan, itu nggak sependek itu, panjang sekali. Jadinya kuatkan dulu visinya itu apa. November 2023 ini sudah 13 tahun Pak Billy, jadi nggak kerasa sih. Jadi kenapa kok bisa sampai banyak? Karena mungkin saya menyukai kegiatan menulis cerita anak itu sendiri, yang itu prosesnya juga nggak sebentar ya. Memang dari kecil suka nulis, kemudian ketika punya anak akhirnya mulai memikirkan nih, sepertinya buku ataupun literasi itu bisa mengubah dunia gitu ya. Karena buku itu ketika bisa menjadi pondasi gitu ya bagi anak-anak, pastinya ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka akan menjadi dewasa yang literate pastinya ya, yang melek literasi. Jadi di situ saya mulai merasa bahwa ini sesuatu yang bukan lagi sekedar hobi, tapi karena apa ya, saya dianugerahi kemampuan untuk menulis, jadi seperti ada tanggung jawab juga nih, harus berkontribusi aja sih ke negara, seperti itu sih lebih umumnya. Buku anak itu adalah pondasi individu menjadi seseorang yang melek literasi. Jadi itu adalah modalnya. Ibarat itu rumah, itu adalah dasarnya yang harus kita bangun. Kemudian saya sempat berpikir kalau membekali anak-anak itu jauh lebih mudah mungkin ya daripada kita masuk ke dunia orang dewasa yang sudah karakternya terbentuk, personalitinya juga terbentuk. Kebetulan saya berlatar belakang psikologi, jadi saya tahu banget kalau dunia anak-anak ini masih bisa kita kembangkan loh karakternya, karakter-karakter baik apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu bisa kita lakukan di situ. Nah, salah satunya adalah dengan buku anak-anak. Kenapa? Karena buku anak-anak itu kontennya menghibur ya. Kita bisa menyampaikan pesan edukasi tanpa menggurui itu. Kemudian ya kita tahu sendiri buku anak-anak itu juga ada visualnya. Nah, itu cukup nggak hanya anak-anak sih sebenarnya, orang tua pun seneng loh ketika baca buku anak itu. Nah, itu sih yang mungkin akhirnya saya merasa bahwa ini nih yang cocok mungkin ya jalan yang saya pilih. Saya tidak menjadi konselor karena teman-teman saya kan banyak juga yang menjadi konselor atau HRD atau ya yang benar-benar di bidang psikologi pada umumnya, tapi saya lebih memilih ke jalur literasi anak. Yang pertama harus mengenal diri sendiri dulu sih. Itu yang saya lakukan pertama kali ketika saya ingin jadi seorang penulis buku anak. Ini benar nggak sih saya tuh pengen jadi penulis buku anak itu karena apa? Tujuannya apa? Mungkin teman-teman yang ingin memulai menulis bisa mulai melakukan refleksi diri. Sebenarnya tujuanku ingin menjadi penulis itu untuk apa sih? Ikut-ikutan kah? Atau memang ada sesuatu visi yang besar yang ingin dilakukan? Kenapa seperti itu? Karena menjadi penulis buku anak itu prosesnya panjang, butuh napas yang panjang juga gitu ya untuk konsisten. Kemudian prosesnya kita tahu sendiri ya, untuk menerbitkan buku anak itu kan ada proses menulisnya itu sendiri, kemudian mengamati anak-anak, revisi, ilustrasi, sampai terbit menjadi buku itu prosesnya nggak seminggu, 1 bulan, 3 bulan, itu nggak sependek itu, panjang sekali. Jadinya kuatkan dulu visinya itu apa. Kemudian yang kedua, pastinya harus
suka baca buku anak juga. Kan kita nggak mungkin mau buka warung soto tapi kita nggak suka makan soto kan. Gimana ya, kita feel-nya kan nggak dapat juga. Nah, harus baca buku-buku, terutama buku anak, karena itu yang akan memperkaya nanti saat kita menjadi buku anak. Kemudian yang ketiga, pahami dunia anak-anak. Pahami dunia anak-anak karena meskipun kita ini orang dewasa ya menulis buku, tapi kita harus mengesampingkan nih ego kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kemudian berpijaklah di kaki anak-anak. Nah, caranya gimana kok ternyata susah nih berempati ke anak-anak? Ya harus belajar. Gimana sih dunia anak-anak itu? Bisa dengan membaca buku-buku psikologi anak, kemudian banyak berinteraksi dengan anak-anak, kemudian mencoba memahami dunia mereka dengan cara ya, oke, aku amati deh apa sih kesukaan mereka, entah itu filmnya, entah itu bermainnya, entah itu imajinasinya, kita nyoba mengamati lebih jauh. Itu sih yang saya lakukan ya, tips sederhananya ya itu. Kalau ide, mulailah dari hal-hal yang ada di sekitar dulu sih. Kalau saya selalu memotivasi teman-teman, oke, apa sih yang menjadi kesukaan gitu ya, kesukaan teman-teman. Oh, ternyata aku suka tentang dunia binatang. Oke, mulailah dari dunia yang memang disukai. Kenapa kok disukai? Biasanya kalau kita suka sesuatu, kita bisa cerita panjang lebar atau mudah mengimajinasikan gitu kan. Jadi ya itu, kalau memang ternyata suka dunia binatang, oke, kita mulai nih dari binatang. Kira-kira tokohnya siapa, tinggal di mana, kemudian apa sih tujuan yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan. Biasanya seperti itu sih, saya mengawali ide dari situ. Atau bisa juga dari pengalaman pribadi, pengalaman pribadi itu entah itu saat sudah dewasa ataupun flashback lagi nih ke masa anak-anak. Dulu aku suka main apa ya sama teman-teman, terus pernah punya konflik apa ya sama teman, atau mengamati anak sendiri, anak teman, atau anak siapapun lah yang ada di sekitar kita, itu bisa jadi ide kalau menurut saya. Intinya kalau mau jadi penulis harus belajar untuk peka, buka mata, telinga, hati kita gitu ya. Kemudian korelasikan dengan cara berpikir, ini kalau dijadikan cerita anak seperti apa ya? Kadang itu kita gini Pak Billy, oke, oh ini menarik ya, tapi kita tuh lupa kalau hal yang menarik ini kalau dihubungkan ke cerita nantinya seperti apa. Nah itu sih ada koneksinya di situ harusnya. Membentuk tokoh karakter yang kuat itu saya membaginya menjadi 3 dimensi sebenarnya ya. Yang pertama, tentukan dulu ini fisiknya siapa gitu ya. Tokoh yang disukai anak-anak biasanya ya tokoh anak-anak manusia, kemudian tokoh hewan, tokoh makhluk-makhluk imajinasi, misalkan aja ada peri atau monster atau apapun ya, kemudian benda-benda di sekitar kita. Nah, kemudian perkuat karakter fisiknya dulu. Ini maunya seperti apa fisiknya? Apa yang unik dari tokoh ini gitu ya? Misalkan apakah rambutnya ternyata ini anak manusia tapi rambutnya itu ternyata bunga-bunga gitu ya. Kan itu boleh-boleh saja. Jadi kita bebas berimajinasi. Kemudian beri nama yang memang unik tapi juga mudah untuk diucapkan anak-anak gitu ya. Jangan terlalu rumit-rumit karena nanti sulit diingat jadinya tokohnya kurang kuat juga gitu. Kemudian kalau sudah kita tentukan psikisnya ya, sifat-sifatnya tuh seperti apa sih? Nggak harus sifatnya itu baik-baik semua. Misalkan baik hati, rajin menabung, tidak sombong, itu enggak gitu ya. Kita harus memanusiakan tokoh itu karena manusia sendiri kan ada kelemahan, ada kelebihannya. Misalkan tokohnya ternyata ceroboh, pelupa, atau terlalu ingat sesuatu, yang lainnya ternyata terlalu lupa, atau satunya jago lari ternyata yang ini enggak sama sekali. Ya, bisa se ekstrim itu gitu ya. Jadi masukkan aneka sifat dan karakternya, jadinya ya menjadi logis ya. Tokoh yang fisiknya imajinatif ketika psikisnya itu sama seperti manusia kan anak bisa menerima. Kemudian lingkungannya, jadi ada 3 ya, fisik, psikis, lingkungan. Lingkungannya itu kita benar-benar harus memikirkan, ini sebenarnya tokohnya ada di mana sih? Kemudian teman-temannya ini siapa?
Kalaupun nanti ada 2 setting tempat, nah perpindahannya itu gimana biar logis seperti itu. Itu dari segi si tokohnya ya. Belum lagi kita harus memasukkan motivasi si tokoh ini di dalam cerita. Misalkan aja di cerita ini si tokoh itu mau melakukan apa. Nah, itu harus ada visinya. Kita aja kalau hidup ini kan ada tujuannya ya. Nah, si tokoh pun di dalam cerita itu juga harus memiliki misi-misi tertentu yang harus dia capai. Kenapa? Ya itu karena akan membuat anak penasaran. Ini sebenarnya nanti endingnya seperti apa ya. Nah, itu sih yang akan membuat tokoh itu menjadi kuat dan itu harus dirancang di awal. Jadi bukan langsung gas nulis gitu, enggak. Harus dirancang sedemikian rupa biar konsisten gitu. Gini, dalam membuat konflik itu biasanya juga ada polanya. Bisa ada 3 pola sih. Kalau saya tuh membaginya seperti ini, ada konflik si tokoh dengan dirinya sendiri. Jadi si tokoh itu tidak bersinggungan dengan tokoh-tokoh yang lainnya, tapi dia bergumul dengan dirinya, itu bisa. Saya pernah membaca beberapa buku yang memang tokohnya itu hanya satu, tapi dia mengalami tantangan-tantangan yang dia harus lalui sendiri. Nah, itu bisa. Kemudian tokoh ada tantangan dengan tokoh yang lainnya, gitu ya. Dengan tokoh lainnya, ya dia mengalami konflik sesuatu yang dia harus selesaikan nantinya. Kemudian yang ketiga, bisa tokoh dengan lingkungan, entah itu dengan alam, dengan laut, dengan sekitar lah ya, yang membuat dia ketika ingin mencapai tujuannya, dia harus melalui itu. Nah, dari 3 pola itu sebenarnya yang paling di-highlight adalah usahakan si tokoh itu menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dulu gitu ya. Jadi sama halnya dengan manusia, ketika dihadapkan suatu masalah, biasanya kan secara otomatis kita akan melakukan, kalau di psikologi ada mekanisme perlindungan diri atau pertahanan diri gitu ya. Yang itu auto kita punya, semuanya tuh punya. Nah, auto kita mandiri pengen menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, di dalam cerita anak pun demikian. Jadinya gimana caranya si tokoh itu diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kalaupun nggak bisa, gimana kalau dengan teman sebayanya gitu ya. Karena biasanya penulis pemula gitu ya, buru-buru memasukkan tokoh orang dewasa ke dalam ceritanya karena mungkin udah mentok gitu ya, akhirnya datanglah guru, datanglah ustadz, datanglah dokter, datanglah siapa gitu ya, yang akhirnya ya sudah, ketika si tokoh mengalami masalah udah selesai dengan nasihat. Nah, itu sih yang mungkin dicoba berkreasi dulu untuk menyelesaikan tantangannya itu sih. Mencoba berpijak di kaki anak-anak ya, itu kunci utamanya. Dan kalau saya tips konkretnya yaitu tadi sih, coba hindari dulu deh memasukkan tokoh orang dewasa ke dalam cerita, atau mungkin hal yang terlalu tiba-tiba. Misalkan aja si anak ini sering saya jumpai di beberapa workshop ya. Jadi ketika si anak ini membutuhkan uang gitu ya, untuk mencapai misinya, misalkan membeli tas baru, punya tas baru. Tiba-tiba di tengah jalan dia menemukan dompet gitu. Itu kan sesuatu yang berapa persen sih kita mengalami itu. Nah, itu kan kayak ujuk-ujuk dari langit turun dompet. Nah, itu yang harus dihindari ya. Kita harus ya kembali lagi sih harus kreatif, banyak referensi, itu yang paling utama. Kemudian ya dicoba terus sih untuk mencari gimana caranya biar nggak terlalu tiba-tiba, seolah-olah dari langit, ataupun nggak langsung memasukkan orang dewasa ke dalam cerita untuk menyelesaikan konflik si tokoh utama. Kembali lagi untuk menulis cerita anak itu nggak langsung gas nulis gitu ya, tapi membuat kerangka berpikir penulisnya yang kadang ruwet gitu ya. Apalagi penulisnya mungkin lagi pecah konsen macam-macam, jadinya bisa bisa keluar dari rencana yang disusun. Jadi memang kerangka itu sangat penting. Nah, kalau cerita anak sebenarnya itu acuannya sederhana sekali sih. Hanya awalan, kemudian tengah, kemudian akhiran, hanya itu saja. Jangan sampai terlalu banyak cabangnya, karena nantinya
tujuannya nggak tercapai, itu ya. Terus yang kedua adalah tujuan dari cerita anak ini atau pesan yang ingin disampaikan, itu satu saja. Kadang penulis pemula juga terjebak ingin menyampaikan banyak hal sekaligus ke dalam satu cerita gitu ya. Padahal ya itu tadi, nantinya nggak fokus itu tadi ya. Nah, tips saya sih itu menyederhanakan dengan cara satu pesan saja, kemudian mulai menyusun awalan, akhiran, dan tengahnya tuh seperti apa. Openingnya tuh seperti apa sih? Oh, mulailah dengan mengenalkan settingnya, mengenalkan tokohnya, kemudian uh, yang bagian tengahnya itu mengenalkan konflik-konfliknya apa, kemudian bagian akhir ya penyelesaiannya. Nah, penyelesaian ini harus menjawab dari tujuan si tokoh yang di awal tadi. Misalkan si tokoh ingin bisa membuat mainan baru, yang di sini juga harusnya ada mainan baru yang dibuat oleh si tokoh, bukan hal lain. Misalkan si tokoh akhirnya pergi berenang bersama teman-temannya. Nah, itu kan hal yang melenceng. Jadi, meskipun kita berimajinasi, semuanya itu harus direncanakan, kemudian harus logis, jadi itu akan mudah dipahami oleh anak-anak. Kalau saya ketika menulis, biasanya saya akan menentukan dulu segmennya ini siapa. Pembaca yang ingin saya tuju ini siapa sih sebenarnya? Oh, ternyata anak PAUD sampai kelas 1 SD. Dan saya akan mempelajari dulu karakteristik anak usia segini ini secara kognitifnya itu seperti apa, bahasanya seperti apa. Nah, itu sih yang akan menjadi acuan ya ketika saya menuliskan sebuah cerita. Kemudian saya mencocokkan lagi dengan perjenjangannya. Oh, untuk anak sekian berarti cocoknya penggunaan bahasanya tuh berapa sih, kalimatnya berapa. Nah, itu saya cocokkan. Syukur-syukur lagi ketika ditulis itu memang kita bisa melakukan field testing ya, entah itu ke anak sendiri, ke teman anak-anak kita, atau berkunjung ke sekolah, saya juga pernah gitu ya. Jadinya itu akan semakin konkret. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, saya biasanya cukup membaca nyaring. Jadi membaca nyaring naskah yang sudah ditulis, dan itu berkali-kali sebenarnya, berkali-kali mencari apa ya, pemenggalan kata yang pas. Kalau ternyata saya bacanya tuh terlalu ngos-ngosan, ini terlalu panjang untuk level segitu. Jadi saya harus memenggalnya menjadi 2 bagian kalimat, seperti itu sih. Itu paling mentok kalau kita nggak bisa melakukan field testing. Karena membaca nyaring itu sangat berpengaruh kalau menurut saya sih. Jadinya kadang kalau dibaca dalam hati, kalau hatinya lagi kacau, itu akan sulit sekali. Atau kalau emang ternyata nggak ada anak-anak, bisa juga meminta masukan ke teman yang memang dia juga melek literasi ya, bukan hanya sekedar teman yang menghibur kita, bagus kok bagus, nggak seperti itu. Jadi memang bisa memberikan komentar secara objektif, kira-kira naskah ini seperti apa. Cara mudah menerbitkan naskah kita, saya akan melakukan riset biasanya. Saya akan melakukan riset ke toko buku, kemudian mempelajari karakteristiknya. Yang pertama sih sebenarnya mempelajari siapa saja sih penerbit di Indonesia ini yang memang menerbitkan buku anak-anak gitu ya. Setelah tahu, oh ini ada penerbit A, B, C, D, E, kita pelajari lagi karakteristiknya. Oh, mereka biasanya menerbitkan buku yang temanya ini. Oh, penerbit B biasanya fokusnya ke anak 0 sampai 2 tahun. Oh, penerbit C ternyata fokus ke buku Islami. Oh, yang D komik. Jadi ketika kita mau mengirimkan naskah, itu kita benar-benar tahu harus naskah kita ini cocoknya ke penerbit mana, itu sih. Dan kalaupun ternyata nantinya ditolak, itu bukan berarti naskah kita itu jelek, itu enggak. Karena saya pernah mengalami naskah saya dikirim ke penerbit A, ditolak dengan alasan tertentu gitu ya. Akhirnya sedih lah, pasti ditolak itu sedih banget. Kemudian saya endapkan dulu. Kemudian kenapa penting mengendapkan naskah? Karena kadang kalau diendapkan, kita bisa tahu loh kekurangannya tuh di mana, yang perlu diperbaiki. Nah, setelah saya endapkan, saya kirim lagi ke penerbit B, dan ternyata diterima, dan bukunya sekarang sudah cetak ulang ke-9. Jadi jadi ditolak itu bukan akhir segalanya. Bisa jadi memang nggak sesuai dengan kebutuhan penerbit gitu ya. Nah, itu sih yang kenapa
tujuan dari diri kita nulis itu harus kuat, karena ya menjadi penulis itu juga harus siap dengan penolakan-penolakan itu, revisi-revisi itu, yang kalau nggak siap secara mental, nggak punya ketangguhan atau resiliensi, udah patah gitu ya, udah patah semangat. Nah itu yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi ketika ditolak, jangan patah semangat, perbaiki atau tulis lagi yang banyak, kemudian sebar ke penerbit-penerbit yang memang menerbitkan buku anak. Kalau putus asa sih enggak, cuman kayak pernah bosen. Bosen itu pernah, karena kan ini enggak lagi hobi ya, tapi memang profesi. Pas lagi bosen, burn out gitu, biasanya saya akan cuti. Maksudnya benar-benar cuti, nggak nulis. Dan saya pernah cuti tidak menulis selama 1 tahun. Pernah 1 tahun itu pernah. Yang saya lakukan, saya banyak berinteraksi dengan orang. Kalau jadi penulis itu kadang memang kan di balik layar ya, jarang berhubungan dengan orang. Itu saya sih, nggak tahu kalau penulis lain mungkin nggak, kan karena saya introvert banget. Jadinya ya udah saya jeda, kemudian berkomunitas. Ternyata banyak hal baru yang saya temui. Kemudian saya orangnya suka mengamati, suka mendengarkan. Jadinya saya menyerap hal-hal yang ada di sekitar saya. Itu seperti bank data gitu ya, yang sewaktu-waktu bisa saya jadikan cerita lagi, dan semangat itu akan muncul lagi. Saya ingat-ingat lagi, ya aku kan punya tujuan gitu ya, pengen pengen sekali berkontribusi gitu ya di bidang pendidikan dengan cara menulis. Ya harus semangat lagi, dan ini sudah ada loh ide-ide, ayo. Jadi memang motivasi terbesar itu dari diri sendiri. Selanjutnya mungkin keluarga ya, suami itu mendukung, kemudian anak saya tuh kadang bilang, udah kok nggak nulis ya sekarang gitu kan, itu sudah menjadi tamparan juga sih. Jadi support system itu mungkin perlu ya bagi teman-teman yang ingin mulai menulis, bisa dari istri atau suami atau anak sendiri. Itu juga kadang mengingatkan lagi tujuan kita itu apa. Itu yang akan membangkitkan lagi sih semangatnya. Tapi jeda pun nggak apa-apa, ya wajar lah ya. Menurut saya sih wajar aja. Saya tuh kadang iri dengan era saat ini gitu ya. Ketika saya 2010 memulai menulis itu jarang banget kelas-kelas nulis ya. Adapun itu di ibu kota, di ibu kota di Jakarta. Karena saya di Sidoarjo. Jadinya jarang sekali ada pelatihan-pelatihan itu. Nah sekarang saya melihat banyak sekali ya teknologi atau digital gitu yang membuat siapapun bisa belajar dimanapun dan kapanpun, sambil rebahan pun bisa, sambil masak pun bisa. Jadinya uh, ada pepatah sih sebenarnya di orang Jawa gitu loh Pak Billy. Alas iku ombo, tapi luwe ombo alasan. Yang artinya alas itu hutan sebenarnya. Hutan itu luas, tapi lebih luas lagi itu alasannya gitu ya. Maksudnya lebih besar itu alasannya. Jadi kembali lagi itu ke motivasi diri kita ya. Saya punya beberapa rekan yang memang itu bekerja. Ada yang memang, bahkan gini, saya punya rumah baca. Jadi ada anak-anak itu yang sebagian itu anak jalanan dan masih pengen banget untuk nulis dengan keterbatasan lah, laptop itu nggak ada. Akhirnya disediakanlah laptop bekas di rumah baca yang mereka akhirnya ngetik-ngetik di situ. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu keterbatasan, itu nggak menghalangi seseorang untuk berkarya. Ya, entah itu mau jadi anak jalanan pun, ibu rumah tangga, pekerja kantoran. Beberapa rekan saya juga ada yang pekerja kantoran yang pulangnya malam, tapi karena mereka memang pengen gitu ya, pengen melahirkan karya, apapun motivasinya, tapi itu mereka mengusahakan, akhirnya ya bisa juga. Kalau kita mencari-cari waktu, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita meluangkan waktu, pasti itu akan ada. Riset saya primer dan sekunder. Maksudnya
primer itu saya wawancara. Ada beberapa buku yang memang ditulis dengan topik khusus ya. Misalkan aja saya berkolaborasi dengan Yayasan Terumbu Rupa. Di situ mereka sangat concern terhadap konservasi terumbu karang. Nah, itu kan sesuatu yang baru, yang saya nggak expert di situ. Jadinya saya benar-benar wawancara ke ahli biota laut dari ITB. Di situ saya wawancara tentang segala hal tentang terumbu rupa. Kemudian riset sekundernya, yaitu tadi saya diberi beberapa modul tentang terumbu karang itu seperti apa sih, dan saya diminta untuk membaca itu, mempelajari banyak hal-hal yang asing, tapi itu karena menantang, seru, bagi saya itu seru, ya saya baca. Kemudian kalau ada yang tidak dipahami, ya saya akan bertanya. Kemudian pernah juga misalkan aja nulis tentang cerita religi gitu ya, religi dengan topik tertentu. Saya akan banyak membaca tentang buku-buku orang dewasa yang itu tebel-tebel itu, kemudian ya sudah saya menuliskannya, tapi tetap berkonsultasi, ada ustadz yang saya mintai pendapat, ini seperti ini benar apa enggak itu. Kemudian pernah juga nulis tentang kayak seri pahlawan nasional, itu pun harus membaca buku yang ya makan waktu lah kalau membaca memang ya, tapi karena itu sesuatu yang menantang, ya saya menjalaninya dengan sukacita, dengan gembira. Nah, itu tadi mungkin yang saya tekankan di awal, kalau memang ingin menekuni dunia literasi ini, pastikan memang benar-benar cinta ke dunia ini. Karena kalau kita cinta, biasanya akan melakukan segala hal dengan sepenuh hati. Ya sama halnya kalau kita mencintai seseorang ya, kita akan ya 100% lah akan berjuang untuk orang itu. Kemudian ya ya apa ya susah mendefinisikan cinta. Jadinya ya akan melakukan upaya-upaya lah ya untuk orang itu, untuk orang yang kita cintai, misalkan aja keluarga. Sama dengan nulis itu seperti itu juga. Jadilah orang yang passionate, biar ketika belajar itu bisa dilakukan dengan riang gembira, bukan dengan tertekan. Jadi riset itu ya bagian dari kegembiraan itu, kegembiraan proses menulis itu. Yang ingin saya sampaikan ya, saya tuh selalu senang ketika ada penulis-penulis lokal gitu ya di daerah masing-masing, entah di provinsi mana, yang memang semangat untuk menulis cerita, terutama cerita tentang yang mengusung kearifan lokal di daerah masing-masing. Karena Indonesia ini kaya banget loh. Jadinya kalau masing-masing provinsi gitu ya ada penulis-penulis baru yang antusias untuk menulis, antusias untuk belajar, kemudian memang menghasilkan karya yang mengusung kekhasan di daerah masing-masing, pastinya anak-anak akan bertambah wawasannya, kemudian nasionalismenya juga akan semakin kuat, dan cinta dengan Indonesia. Jadi walaupun banyak sekali budaya yang masuk, kemudian banyak sekali sesuatu yang baru yang kadang serba cepat ya, digitalisasi ini kan membuat segala sesuatu lebih cepat sekali akses informasinya. Tapi mereka tetap tidak meninggalkan keindonesiaannya. Jadi ayo bersama-sama saling bergandengan tangan gitu ya untuk menciptakan karya yang lebih mengenalkan banyak hal tentang Indonesia.